Tur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah untuk menyampaikan materinya kepada Bapak Dr. Andes Horas Panjaitan, MSc, Dev, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri. Yang kami hormati para Kepala Dinas PMD Kabupaten Kota se-Indonesia. Yang kami hormati para camat dan para kepala desa yang hadir pada pagi hari ini. Kami mungkin langsung saja ke materi Bapak Ibu, karena tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Pak Direktur hal-hal yang berkaitan dengan siltap tadi, penghasilan tetap baik bagi kepala desa, sekretaris desa maupun perangkat desa, KAUR yang ada di desa. Bapak Ibu sekalian, tentunya memang benar yang disampaikan tadi. Kami juga sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Lupi tadi ya, Pak Direktur, bahwa memang siltap ini kan merupakan hak. Ini bisa juga kita lihat dari definisi yang termaktub di dalam pasal 1 angka 10 ya, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, di mana memang antara lain siltap atau penghasilan tetap ini bagian daripada keuangan desa. Nah, sedangkan keuangan desa itu merupakan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Artinya apa? Memang wajib untuk dialokasikan. Nah, namun memang kuncinya kalau kami melihat Bapak Ibu sekalian, karena memang next slide ya, sumber daripada penghasilan tetap ini kan nantinya tentunya bersumber dari alokasi dana desa yang selanjutnya dengan disebut itu ADD itu sebagaimana diatur di pasal 72 ayat 4. Nah, oleh karena itu memang kuncinya di APBD kabupaten kota yang akan mengalokasikan, karena pada akhirnya nanti alokasi dana desa sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Direktur Pak Lupi, ada instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 2022. Dan juga sebenarnya pengaturan yang dulu yang ada di dalam ketentuan Permendagri 20 2018 tentang pengelolaan keuangan desa tadi disinggung oleh Pak Direktur, sebenarnya di ayat 3-nya itu ya, bahwa belanja pegawai ataupun katakanlah termasuk penghasilan ya, penghasilan tetap, baik kepala desa, sekretaris desa maupun perangkat lainnya, itu sebenarnya harus dibayarkan setiap bulan mengikuti sistem dan prosedur yang diatur di dalam pemerintahan desa, karena merefer kepada Permendagri 20 2018. Nah, hanya memang perlu kami sampaikan tadi, kunci awalnya adalah pemerintah desa pasti mau membayarkan sepanjang ada uang di kas, kan gitu. Kuncinya kan itu. Nah, bagaimana mengisi uang di kas? Sumber-sumber dananya belum tersedia. Nah, ini yang persoalan. Manakala uang dana desa, jadi talangi dulu dari dana lain. Namun tidak ada juga, kan gitu persoalannya. Walaupun tadi sudah disampaikan Pak Direktur, Pak Lupi ya, kalau kami melihat Bapak Ibu, memang kuncinya adalah sejauh mana kecepatan ataupun kecukupan yang disiapkan oleh pemerintah kabupaten kota untuk mendanai pembayaran atas penghasilan tetap ini, siltap ini, yaitu melalui pemberian ADD secara tepat waktu. Nah, ini bayangkan, mohon maaf, ini bukan kami mengkritisi, tapi paling tidak apa yang terjadi di dalam praktek pengalamannya, bahwa alokasi dana desa ini yang dari APBD sering terlambat diberikan. Bukan berarti tidak diberikan, itu kan hak, dan hak itu kan tentunya si pemberi pun wajib untuk menyediakan. Namun terlambat, persoalannya terlambat. Siapa yang mau mendahulukan, itu persoalannya. Nah, oleh karena itu memang ini tergantung kepada akhirnya adalah pemerintah kabupaten kota. Oleh karena itu bagaimana sebenarnya
kalau kita lihat besarannya tentunya sudah diatur, baik di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ya, termasuk juga PP Nomor 11 Tahun 2019 dan juga pengaturan yang ada kami juga tindak lanjuti dengan Permendagri 27/2021 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2022 untuk tahun direncanakan 2022 itu sudah tegas disampaikan di dalam Permendagri tersebut, di mana pemerintah daerah dalam menganggarkan ADD ini belanjanya lewat belanja bantuan keuangan. Jadi kalau belanja bantuan keuangan itu adalah belanja transfer sebenarnya di dalam struktur APBD, belanja bantuan keuangan. Nah, oleh karena itu belanja bantuan keuangan ini diberikan dengan ADD ya sebesar paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten kota. Berarti hitung dulu dana perimbangan berapa ya, setelah dikurangi DAK ya, dana perimbangan setelah dikurangi DAK baru nanti inilah yang akan dibagikan proporsinya ya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, formulasinya sudah ada. Nah, ini tentunya dibagikan nanti per desa yang ditetapkan nanti dengan peraturan kepala daerah, peraturan bupati. Nah, ini yang harus cepat sebenarnya segera dilakukan. Nah, oleh karena itu kalau ini segera dilakukan, maka tinggal pemerintah kabupaten kota otomatis nanti mengikuti mekanisme penganggaran. Nah, ini. Oleh karena itu memang sejak awal, kalau untuk tahun 2023, ini tahun 2023 ya, kita menyusun tahun 2023. Maka alokasi dana desa itu seharusnya di awal-awal Agustus tahun 2022 sudah dipersiapkan. Nah, oleh karena itu di paling lambat minggu kedua Agustus sudah masuk dalam nota KUA PPAS alokasi ADD ini yang nanti akan menjadi bantuan keuangan yang diberikan kepada desa. Nah, oleh karena itu nanti paling lambat juga sudah masuk di dalam RKA karena dia bagian daripada subkegiatan ya, yang ada nanti di anggarannya di PPKD selaku BUD. Baru nanti paling lambat sudah disetujui bersama RAPBD, yaitu 1 bulan sebelum tahun anggaran 2023 berakhir. 30 November itu sudah diketok palu sebenarnya. 30 November 2022 nantinya sudah masuk di dalam APBD. Maka di 1 Januari sudah bisa dibayarkan sebenarnya 1 Januari setiap tahunnya nanti di 2023. Kalau ini mengikuti proses prosedur yang sudah ditetapkan. Artinya jauh-jauh hari ADD ini sudah masuk di RAPBD. Sehingga ada proses evaluasi nanti oleh gubernur selaku wakil pemerintah pusat dan daerah, baru nanti paling lambat 31 November sudah ditetapkan. Sehingga penetapan APBD kabupaten kota bisa tepat waktu, yaitu paling lambat 1 bulan sebelum tahun anggaran 2023. Artinya 31 Desember 2023 nanti sudah ada ADD. Sehingga 1 Januari 2023 sudah 2 Januari lah, 1 Januari masih hari libur, 2 Januari 2023 sudah bisa dibayarkan siltapnya bersamaan dengan gaji ASN. Saya kira itu masukan kami yang pertama. Lanjut, next slide. Baik, nah strukturnya sebenarnya kalau kita lihat posisi sekarang di belanja, kalau ketika nanti membuat RAPBD, maka belanjanya itu ada di belanja bantuan keuangan. Ini yang kami sampaikan, bantuan keuangan yang tentunya dibelanja, bicara kita dibelanja. Kalau yang di pendapatan itu ada namanya transfer ya, pendapatan transfer atau transfer pemerintah pusat. Nah, itu adalah merupakan 10% dari dana perimbangan tadi. Jadi sekarang istilah dana perimbangan sudah beralih namanya menjadi pendapatan transfer. Jadi di pendapatan. Nah, penghitungannya sebenarnya 10% dari jumlah dana transfer atau dana perimbangan disebut di Undang-Undang Nomor 6 ya. Maka di kita itu adalah 10% dari transfer pusat setelah dikurangi DAK. Jadi dana perimbangan itu adalah DTU ya, dana transfer umum ya. Namun dikurangi DAK bagi yang ada otsus tidak termasuk kan gitu ya. Nah, itu kan saya kira keistimewaan dana desa tidak termasuk. Nah, itu dana perimbangan jadi DAU, DBH baik pajak maupun sumber daya alam. Nah, hanya memang tidak termasuk DAK. Tidak termasuk DAK. Itulah yang 10%-nya yang dibagikan menjadi ADD. Baru nanti ADD itu akan dirumuskan formulasinya nanti per
per desa tentunya. Per desa dibuatkan dengan peraturan kepala daerah. Tadi mungkin sudah disinggung oleh Pak Direktur. Oleh karena itu memang kami mungkin menyampaikan ini, mungkin next slide. Lanjut. Nah, posisinya sebenarnya mengikuti aturan. Kalau dulu kan memang di belanja tidak langsung dia. Belanja bantuan keuangan atau bagi hasil dan bantuan keuangan itu di situ posisi ADD karena mengikuti Permen 13. Nah, dengan adanya Permendagri 7 2020, PP 12 2019, posisinya ada di belanja bantuan keuangan ADD yang paling bawah Bapak Ibu. Jadi belanja transfer, belanja bagi hasil karena struktur belanja itu terdiri dari belanja operasi, belanja modal jenisnya ya, kelompoknya ya. Belanja modal, belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Ada 4 ya. Nah, kemudian sedangkan belanja transfer sendiri dibagi 2 menjadi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Nah, belanja bantuan keuangan ini yang sebenarnya ADD. Inilah yang ada nanti di struktur APBD kabupaten kota. Nah, belanja bantuan keuangan tidak hanya ADD, ada juga bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya ya. Itu bisa dikategorikan masuk di belanja bantuan keuangan. Namun di bawahnya nanti kita lihat nanti Permendagri 90 2019 perkodifikasian ya, klasifikasi kodifikasi nomenklatur tunduk kepada Permendagri 90 2019 atau Kepmenko 050 ya tahun 2021 itu menjadi dasar kita. Nah, belanja bantuan keuangan untuk belanja ADD yang dibagikan per desa. Next slide. Nah, kemudian mungkin kami sedikit menyinggung apa sebenarnya kunci daripada kita bisa menyediakan. Maka pertama adalah catatan kami, kabupaten kota sudah mempersiapkan perencanaan untuk ADD ini jauh-jauh hari sebelum APBD ditetapkan dan sudah disepakati dengan Dewan di KUA PPAS, kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara. Sehingga nanti tinggal memantapkan saja angkanya dan pagumnya disesuaikan ya kan. Ketika nanti APBD sudah dapat angka dana perimbangan dalam hal ini dana transfer pusat ya kan, setelah dikurangi DHK, maka nanti dipastikan berapa angka yang diberikan per daerah, per desa. Nah, kemudian bupati, wali kota tentunya nanti menetapkan besaran penghasilan tetap, karena ini juga harus ditetapkan walaupun sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini tentunya A, B, dan C ini ditetapkan sehingga ketemu nanti berapa sebenarnya alokasi per masing-masing baik kepala desa ya kan, termasuk juga terhadap perangkat desa lainnya. Nah, kemudian perlu kami sampaikan bahwa norma untuk pembayarannya bukan lewat kabupaten lagi, tapi sudah lewat pemerintah desa. Nah, kuncinya sebenarnya pemerintah desa, sebagaimana tadi diatur di dalam pasal 20 ayat 3 Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, maka yang penting adalah kesiapan daripada dana ADD ini masuk dari RKUD, rekening kas umum daerah, ke rekening desa. Ini yang harus benar-benar tepat waktu. Jadi kami sependapat tadi apa yang disampaikan Pak Lutfi tadi, Pak Direktur, bahwa tolong pemerintah kabupaten kota sudah memastikan ya instrumen-instrumen yang dijadikan sebagai dasar kebijakan dalam rangka untuk pembayaran siltap ini sudah terpenuhi persyaratannya, termasuk juga dipastikan dana alokasi desa RKUD sudah ditransfer setiap bulannya kepada pemerintah desa. Itu kuncinya sebenarnya. Nah, kalau ini tidak terjadi ya memang pembayaran akan terlambat. Nah, kemudian dalam rangka menganggarkan Bapak Ibu harus penuh. Katakanlah misalnya kalau kami lihat existing yang berlaku selama ini, yang dialokasikan ADD-nya di APBD itu tidak benar-benar penuh di APBD baik provinsi, baik kabupaten kota ya kan, kabupaten kota maupun nanti ketika masuk di desanya. Nah, kabupaten kotanya hanya dialokasikan, contoh misalnya dari triwulanan hanya 3 triwulan, yaitu triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3. Kami mungkin nggak sebutkan nama daerahnya, sehingga berhutang dia nanti di tahun depannya itu triwulan ke-4-nya, sehingga hanya 3 triwulan yang disalurkan. Nah, ini akan bermasalah terus sampai nanti mengikuti setiap tahun. Nah, ini yang perlu dihindari Bapak Ibu.
Oleh karena itu dalam menganggarkan alokasi dana desa, apalagi sudah ada nanti ada Inmendagri nomor 28 tahun 2002 yang sudah diterbitkan, setiap bulan dibayarkan, bukan triwulan lagi, tapi setiap bulan. Maka dianggarkanlah setiap pembayarannya nanti setiap bulan. Berarti 12 bulan penuh dialokasikan. Jangan nanti dialokasikan hanya, ya mohon maaf dan tanda kutip, tidak kurang dari 12 bulan atau 9 bulan katakan. Nanti akan ditalangi lagi nanti di tahun berikutnya. Ini yang menjadi persoalan, sehingga banyak nanti kepala desa, baik perangkat desa lainnya, termasuk sekretaris desa dan taur-taur, hanya menerima 9 bulan. Ini kan persoalan. Ini kami nggak sebutkan nama daerahnya, tapi contoh lah. Sehingga mudah-mudahan ini tidak terjadi, karena pembayarannya walaupun memang nanti akan dibayarkan, tapi akan ada gap dia. Walaupun dibayarkan penuh nanti di tahun berikutnya, tapi akan ada gap. Padahal ketentuannya di dalam Permendagri 20 tahun 2018, seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Direktur, Pak Lutfi ya Pak. Nah itu setiap bulannya dibayarkan, berarti kan 12 bulan. Nah itu yang perlu mungkin catatan, masalah besarannya sudah diatur nanti dengan peraturan bupati atau wali kota. Lanjut, dalam hal tidak mencukupi untuk mendanai pembayaran untuk penghasilan tetap ini, tentunya juga diatur di dalam ketentuan PP 11 2019 tersebut, yaitu dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBD desa selain dana desa. Nah ini memang pengertian sumber lain ini sulit bisa untuk memenuhi, kan gitu ya. Hingga kalau ada misalnya, kan sumber lain itu berarti paling tidak adalah kontribusi dari BUMDes, kalau ada dividennya BUMDes, atau dari ataupun sumbangan pihak ketiga. Itu yang diharapkan kalau ada. Kalau nggak ada kan sulit juga. Hingga memang ini menjadi penentunya adalah dari APBD alokasi dana desa. Saya kira yang bisa kami sampaikan dulu berkaitan dengan penyediaan dan juga bagaimana untuk memenuhi ya ketentuan lebih lanjut mengenai dana desa ini. Next slide. Lanjut Pak. Nah ini hanya mengingatkan kembali saja, mungkin tadi sudah disinggung oleh Pak Direktur terkait dengan penghasilan tetap ini. Definisinya sudah jelas ya, bahwa ini adalah penghasilan bagi kepala desa, sekretaris desa, yang memang pemberlakuannya sudah sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan juga PP 11 2019 sebagaimana perubahan atas PP 43 2014. Lanjut. Ya, dilanjut aja mungkin. Nah, ini menegaskan kembali sebenarnya pembayaran penghasilan tetap kepala desa ya, tentunya paling lambat terhitung tahun 2020, bulan Januari 2020. Berarti sampai sekarang sudah diberlakukan. Lanjut. Ini hanya merimain aja kami terhadap berbagai norma-norma aturan. Ini tadi mungkin sudah disinggung bahwa dari alokasi APBD desa memang ketentuannya adalah 30%-nya dari jumlah APBD desa, anggaran belanja desa itu bisa digunakan antara lain adalah penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Namun kita bicarakan sekarang ini adalah kewajiban untuk membayar siltap dulu lah. Siltap dulu. Dan termasuk juga untuk tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa. Jadi memang di APBD desa pun nanti sudah jelas sebenarnya pengaturannya bagaimana kewajiban daripada pemerintah desa untuk membayar seluruh ini. Lanjut. Next slide. Nah, ini hanya merimain kembali Inmendagri yang sudah disampaikan, mungkin tadi kami nggak perlu panjang lebar, namun memang intinya adalah dalam rangka nanti setelah APBD ditetapkan, tentunya kami berharap pemerintah kabupaten kota sudah segera mentransfer. Jadi juga kami juga dari Kemendagri ya bersama nanti dengan Pak Direktur ya Pak Lutfi juga memonitor ini, yaitu bagaimana agar pemerintah kabupaten kota segera menetapkan peraturan kepala daerah mengenai alokasi dana desa ADD ini. Kemudian memastikan ADD ini nanti disalurkan. Ini yang kami sampaikan tadi. Kuncinya adalah tetapkan tentunya APBD tepat waktu dan sudah mencantumkan yang namanya bantuan keuangan ya. Bantuan keuangan di APBD yaitu untuk ADD kepada masing-masing desa. Sehingga nanti ketika ditransfer Januari
3 Januari nanti sudah bisa ditransfer ke masing-masing desa, maka desa paling lambat tentunya nanti 7 hari lah paling lambat 7 hari tentunya sudah bisa membayarkan gaji ataupun penghasilan tetap siltap itu memenuhi ketentuan Permendagri nomor 20 tahun 2015. Hak keuangan lainnya bagi kepala daerah dan perangkat desa lainnya dibayarkan nanti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini sebenarnya sejalan dengan apa yang sudah diamanatkan dalam Inmendagri nomor 28 2002 tadi. Bahkan diharapkan dengan Inmendagri 28 2002 melaporkan pembayaran penghasilan kepala desa dan juga perangkat desa ini kepada gubernur dan ditembuskan nanti kepada Menteri Dalam Negeri. Lanjut. Baik, ini terakhir ya, mungkin yang perlu kami sampaikan beberapa hal berkaitan dengan slide kami ya, bahwa memang pertanyaannya kan bagaimana apabila terjadi sesuatu hal yang tidak bisa kita perkirakan lah. Misalnya ADD sulit diperoleh, ada masalah di dalam APBD, katakan seperti itu. Manakala belum bisa disalurkan, sebenarnya ada di dalam PP 19 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan juga Permendagri 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, maka apabila anggaran APBD pemerintah kabupaten kota katakanlah misalnya tidak mampu menyediakan ADD dan juga sudah terlanjur menggunakan dana tersebut untuk kegiatan lain, apa solusinya misalnya? Nah, oleh karena itu kami menyarankan terhadap kondisi seperti ini, maka silakan sebenarnya APBD di kabupaten kota tersedia yang namanya BTT, belanja tak terduga, terutama menghadapi masalah di tahun 2002 ini. Dari BTT sebenarnya bisa digeser Bapak Ibu, digeser ke ADD. Jadi dari BTT ini digeser ke penganggaran yang namanya program kegiatan terhadap pengelolaan yang namanya dana untuk bantuan keuangan atau ADD ini. Karena semua biaya kegiatan ya. Nah, oleh karena itu ADD ini tentunya dipenuhi nanti dari dana yang dicanangkan oleh BTT. Nah, pertanyaannya apakah itu masuk kategori mendesak? Kalau kami sampaikan ya, sebenarnya masuk kategori mendesak karena untuk urusan yang namanya urusan wajib. Dalam hal ini membayar antara lain adalah untuk belanja siltap, penghasilan tetap. Sehingga memang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Maka ini tidak harus menunggu perubahan sebenarnya. Tidak harus menunggu perubahan APBD. Ya, kalau ada juga Pemda misalnya, udah kami putuskan bahwa nanti setelah perda perubahan lah kita geser BTT-nya, silakan. Tapi kami menyampaikan melalui forum kita yang berbahagia ini boleh dianggarkan sebelum perda perubahan APBD. Sehingga nanti bisa dialihkan, digeser dari BTT ini ya tentunya digeser ke bantuan keuangan untuk alokasi dana desa tersebut. Bahkan kalau tidak cukup dari BTT, maka untuk mendanai itu nanti BTT-nya bisa dipenuhi lagi lewat dana dari hasil penjadwalan ulang. Ada program-program kegiatan yang subkegiatan lainnya yang boleh dikatakan bisa dilakukan, tentunya ditunda pelaksanaannya atau tidak dilaksanakan dulu di tahun ini. Khususnya kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas, termasuk juga memanfaatkan kas yang tersedia. Bahkan ini cukup diberitahukan kepada DPRD, kepada Dewan. Nah, pergeseran tersebut dilakukan tentunya nanti dengan melakukan perubahan PPh SKPD yang nanti tentunya dianggarkan di bantuan keuangan. Saya kira itu menutup dulu hal-hal yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu, Pak Direktur, Pak Lutfi, Ibu Moderator dan Bapak Ibu sekalian peserta yang berbahagia. Semoga mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Direktur maupun yang paparan kami ini bisa menjadi bahan bagi Bapak Ibu, terutama dalam rangka mendorong agar pemerintah daerah bisa mengimplementasikan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 2022 ini terkait dengan pembayaran penghasilan tetap bagi kepala desa maupun perangkat desa. Untuk itu memang kuncinya yang kami sampaikan tadi, siapkan benar-benar instrumen ataupun regulasi yang mendukung dalam rangka untuk
penetapan alokasi dana desa yang diberikan kepada masing-masing desa. Baru kemudian setelah ditetapkan nanti APBD, setiap bulan sudah bisa disalurkan dana alokasi dana desa ini masing-masing desa melalui RKUD ke rekening desa. Ini kuncinya, sehingga nanti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap bulan yang namanya penghasilan tetap siltap ini sudah bisa dibayarkan sesuai dengan tepat waktu, yaitu setiap bulannya. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Makasih Bapak.